ayat yang kelima dan yang ketujuh, dikatakan di sana di dalam Hagai pasal yang ke-1 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Kalau saudara sudah dapatkan, katakan amin. Banyak yang belum ketemu. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Saya akan baca buat saudara di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat yang ketujuh, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, saudara. Di dalam Hagai pasal 1 ini ayat 5 dan ayat 7 adalah kalimat yang sama dan diulang. Sebuah pesan atau sebuah kalimat yang diulang-ulang, saudara, yang dibicarakan lebih dari satu kali, berarti itu penting. Hagai menyampaikan kalimat ini, kalimat yang penting ini untuk dipahami oleh bangsa Israel. Dikatakan di sana, perhatikan keadaanmu. Dan kalimat ini juga diberikan kepada saya dan saudara di pagi hari ini. Betapa penting kita memperhatikan keadaan kita, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang cuek. Jangan jadi anak Tuhan yang masa bodoh, saudara. Tapi firman Allah berkata, perhatikan keadaanmu, saudara. Ayat 5 dan ayat 7 ini, firman ini diucapkan kepada bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, saudara. Firman Allah ini datang melalui Hagai. Dikatakan, perhatikan keadaanmu. Bukan perhatikan keadaan orang lain, tapi Alkitab berkata, perhatikan keadaanmu, saudara. Saya lihat dalam bahasa Ibrani, kata perhatikan ini dari kata sum. Perhatikan. Perhatikan diambil dari kata sum yang mempunyai 4 pengertian. 4 arti dari kata perhatikan ini. Yang pertama, perhatikan. Yang kedua, diubah. Yang ketiga, ditandai. Yang keempat, ketetapan, saudara. Jadi kata perhatikan ini, saudara, kalau dalam bahasa Ibrani ada 4 pengertian di sana. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, saudara, dikatakan di sana kata perhatikan ini adalah perhatikan apa yang harus diubah di dalam hidup kita. Perhatikan dan tandai apa yang harus diubah di dalam hidup kita. Dan harus ada ketetapan untuk melakukan apa yang harus diubah di dalam hidup kita, saudara. Kasihan sekali, saudara, di dalam pengiringan kepada Tuhan, kalau bertahun-tahun kita ikut Tuhan, sudah banyak khotbah yang kita dengar, sudah banyak firman yang kita baca, sudah banyak ibadah yang kita hadiri, tetapi hidup kita tidak berubah, saudara. Kasihan sekali kalau di
dalam hidup kita. Bukan perhatikan orang lain, bukan mengubah orang lain, tetapi Alkitab berkata perhatikan keadaan kita. Apa yang harus diubah dalam hidup saya? Apa yang harus diubah di dalam hidup saudara? Saudara yang tahu, saya yang tahu apa yang kurang dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Saya yang tahu, saudara yang tahu. Dan itu kata firman Allah, kalau kita perhatikan berarti harus ada yang diubah di dalam hidup kita, saudara. Dan tandai itu, semakin lama kita kenal Tuhan, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin ada yang diubah di dalam hidup kita, saudara. Sehingga ada lagu berkata begini, ku tak seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidup jadi baru. Ku tak seperti dulu lagi. Itu lagu lama. Sejak jumpa Yesus, hidup berubah. Jangan seperti lagu dunia, katakan, aku masih seperti yang dulu. Sudah ikut Tuhan sekian lama, masih seperti yang dulu, saudara. Seperti orang yang belum kenal Tuhan. Alkitab berkata di pagi hari ini, perhatikan saudara, apa yang harus diubah di dalam kehidupan saya dan saudara. Perhatikan keadaan, situasi kita. Keadaan ini saudara, dalam bahasa Ibrani diambil dari kata derek, yang punya pengertian keadaan ini adalah jalan, tujuan, kelakuan, atau cara gaya hidup saudara. Jadi yang diubah di dalam kehidupan kita, kalau kita terjemahkan perhatikan keadaanmu adalah, saudara, perhatikan apa yang diubah di dalam hidup kita. Tandai apa yang diubah di dalam hidup kita. Apa yang diubah? Jalan kita, saudara. Mungkin jalan kita salah. Firman Allah berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi menuju maut, saudara. Ada banyak orang ingin jalan yang enak, jalan yang lebar, jalan yang tanpa hambatan, jalan yang tanpa proses. Tapi itu akhirnya, kata firman Allah, menuju kepada maut, saudara. Apa yang harus diubah di dalam kehidupan kita? Tujuan. Periksa tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita selama kita ada di bawah kolong langit ini? Saya selalu katakan, hidup ini hanya transit. Dunia bukan tujuan akhir hidup kita, saudara. Alkitab berkata, dunia akan hancur, dunia akan binasa. Satu waktu harta tidak akan berguna lagi. Bahkan Alkitab berkata, satu waktu langit akan digulung seperti kertas. Tujuan hidup kita bukan di dunia. Selama kita menumpang di dunia ini, kita harus mempersiapkan diri untuk tujuan kita, yaitu di dalam kekekalan, yaitu sorga, saudara. Hanya dua tempat, sorga dan neraka. Itu ditentukan di dalam dunia ini. Dia katakan keadaan, apa yang harus diubah? Jalan kita, tujuan kita. Kalau tujuan kita salah, ubah itu, saudara. Apalagi yang harus diubah di dalam hidup kita? Kelakuan kita, tindakan kita, tutur kata kita, cara hidup kita, karakter kita, kebiasaan kita yang tidak menjadi berkat harus diubah di dalam hidup kita, saudara.
termasuk gaya hidup kita, cara hidup kita. Gaya hidup anak Tuhan harus mencerminkan Kristus di dalam hidup kita, saudara. Kata-kata anak Tuhan bukan kata-kata kutuk, tapi kata-kata berkat. Kata-kata anak Tuhan adalah kata-kata pujian kepada Tuhan. Ada banyak orang hanya tahu berteori tentang Tuhan. Ada banyak orang hanya tahu bicara tentang Tuhan. Tapi dalam kenyataannya tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Sebab itu bertolak belakang, saudara. Berapa banyak yang saudara dengar, ya katanya anak Tuhan, ya katanya itu pelayan, tapi kok begitu, saudara? Bertolak belakang. Hanya tahu bicara tentang Tuhan, saudara. Banyak orang bicara tentang Tuhan, dalam mulut selalu ada kata Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, bukan semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, saudara. Kalau hanya tahu berteori tentang Tuhan, tapi tidak ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita, saudara, ini bahaya. Sebab itu Alkitab berkata, perhatikan keadaanmu, saudara. Ratapan 3 ayat yang ke-40, coba kita lihat. Firman Allah berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan, saudara. Di ratapan katakan, marilah kita, marilah saya, marilah saudara, apa? Menyelidiki hidup kita, saudara. Ada banyak orang suka menyelidiki hidup orang lain. Hidup sendiri tidak diselidiki, saudara. Tapi Alkitab berkata, menyelidiki hidup kita, memeriksa hidup kita, saudara. Tiap hari, tiap waktu kita periksa, koreksi diri, evaluasi di dalam diri kita. Apa yang perlu diubah di dalam hidup kita, saudara. Sekian lama jadi orang Pantekosta, tapi tidak ada perubahan hidup, saudara. Ini dipertanyakan. Firman Allah yang didengar, firman Allah yang dibaca, firman Allah yang dipelajari itu kemana, saudara? Sebab itu Alkitab berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, saudara. Ada banyak orang rajin memeriksa hidup orang lain, tapi hidup sendiri tidak diperiksa, saudara. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, selumpar di mata saudaramu kamu tahu, tapi balok di matamu sendiri tidak tahu, saudara. Nah, Alkitab berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan setelah kita menyelidiki, setelah kita memeriksa, ada yang harus diubah di dalam hidup kita. Kita tandai itu, saudara. Dan Alkitab berkata, berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, saudara. Sebab hanya jalan Tuhan, itulah jalan yang sempurna di dalam hidup kita, saudara. Ungkapan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan mengingatkan mereka betapa penting bangsa Israel memperhatikan keadaan mereka, saudara. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, saudara. Sebab itu Efesus katakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Jadi orang yang arif, jangan jadi orang yang bodoh, kata Efesus. Perhatikan dengan baik, saudara. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita, saudara. Perhatikan keadaanmu di sini, saudara.
ini datang, dikatakan kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan bilang, kamu harap yang banyak, kamu suka terima berkat yang banyak, tapi yang kamu dapat sedikit. Tuhan hembus. Kenapa? Karena kurang perhatian terhadap pekerjaan Tuhan, kurang perhatian terhadap rumah Tuhan. Urus-urusan mereka sendiri, sibuk dengan urusan sendiri, saudara. Mereka lupa siapa sumber berkat itu. Mereka lupa siapa pemilik hidup itu. Tuhan ingin, saudara, mereka harus membangun hubungan dengan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang pembangunan Ka'bah, tapi bagaimana berbicara tentang bangunan yang sesungguhnya, yaitu bait Allah yang sesungguhnya. Gereja adalah tempat kita beribadah, tempat kita berkumpul. Tapi lebih daripada itu, saya dan saudara adalah bait Allah itu sendiri, saudara. Bait Allah ini harus dibangun. Ada yang harus diubah di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 jelas dikatakan di sana bahwa saya dan saudara adalah bait Allah. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Coba kita renungkan ayat ini. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita, saudara. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, saudara. Kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam, tempat Roh Kudus tinggal. Kata firman Allah, kita bukan milik kita sendiri. Kenapa kita bukan milik kita sendiri, saudara? Sebab ayat yang ke-20 dikatakan apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Saya dan saudara sudah dibayar lunas, saudara. Tidak dicicil, tidak dikredit. Dia bayar lunas, kata firman Allah. Dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang-barang yang fana, tetapi Alkitab berkata, saya dan saudara sudah dibayar lunas di atas kayu salib, yaitu dengan darahnya sendiri, saudara. Jadi kita bukan milik kita sendiri, saudara. Paulus bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, kalau hidup kita saja Tuhan punya, berarti semua yang ada pada kita adalah Tuhan punya. Tetapi banyak yang sibuk dengan urusan sendiri. Dan ini tidak berkenan di hati Tuhan, saudara. Tuhan katakan kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu.
kita. Kamu sudah dibayar lunas. Jadi tahu diri. Sudah dibayar saudara. Kalau barang kita sudah beli lunas, terserah. Kita mau pakai for apa, itu terserah. Karena sudah dibayar. Nah hidup kita sudah dibayar oleh Tuhan. Lunas kata firman Allah. Dibayar di atas kayu salib saudara. Dan kalau kita tahu kita adalah bait Allah, biarlah hidup kita sepenuhnya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan saudara. Biar hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Sebab kita adalah milik Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih merasa bahwa diri kita, hidup kita adalah punya kita, menjadi pertanyaan saudara. Jangan-jangan Kristus belum tinggal di dalam hidup kita. Ini jadi perenungan. Kalau kita masih lebih mementingkan diri kita sendiri, masih banyak urusan-urusan diri sendiri, jangan-jangan Kristus belum tinggal di dalam diri kita. Izinkan saudara, Roh Kudus menguasai di dalam kehidupan kita. Izinkan Allah yang mengatur di dalam kehidupan kita. Izinkan Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita saudara. Sebab kita bukan milik kita lagi. Alkitab berkata, perhatikan keadaanmu saudara. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Allah jelas berkata, percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Percayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Jangan percaya setengah-setengah. Percaya kata firman Allah segenap hati kepada Tuhan. Dan bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian, kehebatan, kekayaan, apa yang terbatas. Jangan saudara. Tapi bersandar kepada Tuhan kata firman Allah. Dan percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Dia yang akan mengatur hidup kita. Dan kalau hidup kita diatur oleh Tuhan saudara, saya percaya ada keindahan-keindahan di dalam Tuhan yang akan kita nikmati saudara. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di sorga. Saya percaya saudara, kalau jalan kita diatur oleh Tuhan, kalau langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak terpahami, ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, ada banyak hal-hal yang belum kita tahu saudara. Tuhan beritahu kepada saya dan saudara. Sebab itu firman Allah berkata, biarlah percayakan hidup kita kepada Tuhan saudara. Biar ada yang diubah di dalam hidup kita. Perkataan anak Tuhan harus perkataan yang mengandung berkat. Bukan perkataan negatif. Bukan perkataan yang membunuh semangat orang lain.
bukan perkataan yang membunuh karakter orang lain, bukan saudara. Biarlah perkataan kita dapat dipercaya. Amsal 4 ayat yang ke-24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik, saudara. Bibir dolak-dalik ini seperti apa, saudara? Tidak dapat dipercaya. Sampai ada orang bilang begini, ya dari 1000 yang dia dah bilang, untung-untungan kalau satu yang betul. Jalan kita harus diubah, kata firman Allah. Tujuan kita harus diubah. Perkataan kita harus diubah. Cara hidup kita harus diubah, saudara. Supaya hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita lihat dalam kebenaran firman Allah, bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Satu keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu firman Allah datang melalui Nabi Hagai. Perhatikan keadaanmu, saudara. Coba kita kembali kepada Hagai pasal 1. Saudara lihat apa yang mereka alami ketika mereka tidak memperhatikan keadaan mereka. Ketika mereka lebih mementingkan urusan pribadi, urusan mereka sendiri daripada pekerjaan Tuhan, saudara. Apa yang mereka hadapi? Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-6. Firman Allah bilang begini, saudara. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang, saudara. Mestinya menabur banyak, saudara, menuai banyak. Mestinya makan kenyang. Mestinya minum tidak haus lagi. Mestinya orang bekerja mendapat upah. Tapi karena mereka tidak memperhatikan keadaan mereka, mereka lebih mementingkan urusan mereka sendiri, saudara. Alkitab berkata, mereka menabur banyak tapi menuai sedikit. Tidak ada kepuasan. Ada pundi-pundi yang berlobang. Ada kebocoran-kebocoran yang terjadi. Sampai kadang-kadang berpikir, mana jatuh kita ada apa dan sopi mana semua itu hilang. Ini yang dialami, saudara. Sepertinya semua sia-sia. Sepertinya semua tidak berfaedah, saudara. Mereka tidak dapat menikmati apa yang mereka dapat, saudara. Dan jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kita tentu merindukan ada berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara, perhatikan keadaan kita. Pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pakai neraca serong dengan Tuhan, saudara. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan, saudara. Kalau kita pakai neraca serong, saudara, dengan Tuhan, yang rugi kita sendiri. Coba kita lihat Amsal 11 ayat yang ke-1. Dikatakan apa? Amsal 11 ayat yang ke-1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat.
timbangan yang jujur. Ada banyak kali orang pakai neraca serong, hanya mau untung diri sendiri, tapi lupa kepada pekerjaan Tuhan, lupa kepada Tuhan sumber berkat, saudara. Ada banyak orang tidak jujur dengan Tuhan, lupa bahwa dirinya itu bukan miliknya lagi. Kata firman Allah, sudah dibayar lunas di atas kayu salib, saudara. Tuhan bilang apa di dalam Amsal? Neraca serong itu kekejian di hadapan Tuhan. Timbangan yang tidak tepat itu kekejian di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan harus pakai neraca yang tepat, timbangan yang tepat, saudara. Jangan serong, jangan tidak jujur, saudara. Sebab kalau tidak jujur, Alkitab berkata itu kekejian di hadapan Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan, saudara. Dan upah dosa adalah maut. Biarlah saya dan saudara hidup dalam kebenaran firman Allah. Biar setiap hari ada yang diubah di dalam hidup kita, saudara. Hagai pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ini, saudara, persoalan. Mereka menghadapi masalah di dalam pembangunan, lalu mereka kehilangan semangat dan mereka berkata, oh, belum waktunya untuk membangun. Sudah banyak alasan yang diberikan oleh bangsa Israel, dan ternyata itu dosa di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita bangun bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Bangun hidup kita. Roma 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari jemaat Immanuel, sebagai gembala saudara, saya mengasihi saudara. Saya berkata kepada saudara, di hari Minggu berikan waktumu kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak alasan dengan Tuhan, saudara. Jangan pakai neraca serong dengan Tuhan. Jangan, saudara. Yang rugi kita sendiri. Waktu beribadah, beri hidupmu kepada Tuhan. Waktu beribadah, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Jangan kita lebih mementingkan pesta pora daripada beribadah kepada Tuhan. Itu sama dengan neraca serong di hadapan Tuhan. Kita lebih memuaskan daging kita. Kita lebih memuaskan kehidupan kita, saudara. Satu waktu kita akan menyesal, saudara. Dan ini pasti terjadi. Sebab itu persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biar cara berpikir kita diubah oleh Tuhan, cara berkata kita diubah oleh Tuhan, sikap kita, tindak tanduk kita, seluruh kehidupan kita, sedikit demi sedikit
oleh Tuhan, saudara. Sehingga hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Tuhan marah kepada bangsa Israel, saudara. Sampai, saudara, karena Tuhan marah, Tuhan benci dengan ibadah mereka. Mereka masih tetap beribadah, tapi ibadah mereka tidak disukai oleh Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Ibadah Israel menjadi percuma di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Tidak semua ibadah berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sebab itu kalau beribadah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang dapat menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ayat yang ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, persembahan yang asal-asalan, saudara, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ayat yang ke-15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, saudara. Ibadah bangsa Israel, saudara, merupakan kejijikan di mata Tuhan. Mereka membawa korban yang asal-asalan. Mereka membawa korban tanpa penghormatan di hadapan Tuhan. Mereka beribadah asal-asalan. Dan itu, kata firman Allah, merupakan kejijikan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka. Tetapi saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, kita selalu membawa persembahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita selalu memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sebab hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Hidup kita sudah ditebus, lunas dibayar, saudara. Mari, hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan, saudara. Dan kalau hidup kita mempermuliakan Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kalau ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, kita lihat dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-19, saudara, sampai ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah ayat yang ke-9 yang selanjutnya. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat, saudara. Kalau hati Tuhan disenangkan, saya percaya ada berkat-berkat yang dicurahkan, saudara. Tetapi kalau hati Tuhan disakiti, maka ada kutuk di sana, saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata, perhatikan keadaan. Perhatikan kehidupan kita hari-hari. Apa yang perlu diubah di dalam hidup kita, saudara? Apa yang perlu diubah oleh Tuhan di dalam hidup kita? Biarlah kita mau berubah, saudara. Semakin hari semakin diubah, saudara.
Dan kita, kata firman Allah, semakin diubah oleh Tuhan, bahkan kita akan semakin disempurnakan oleh Tuhan, menjadi, saudara, mempelainya Allah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, saudara. Biarlah di dalam hidup kita hari-hari ini, kita mau, saudara, supaya Allah mengubah di dalam hidup kita. Kita tandai apa yang perlu diubah di dalam hidup kita. Hari lepas hari kita mau berubah, saudara. Hari lepas hari kita mau diubah oleh Tuhan, sehingga hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Dan saya percaya hidup yang mempermuliakan Tuhan adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua di siang hari ini, dan kiranya firman Allah di siang hari ini boleh membekali di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan, untuk semakin hari hidup kita semakin diubah oleh firman, dan Roh Kudus mengubah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik. Bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, uniknya hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku
Bapak Ibu Saudara, firman Allah sudah disampaikan di dalam kehidupan kita. Renungkan firman Allah ini, saudara. Mungkin ada hal-hal yang perlu diubah di dalam hidup kita. Mari kita evaluasi, mari kita koreksi, mari kita introspeksi di dalam hidup kita. Apa yang perlu diubah dalam hidup kita untuk kita mencapai sama seperti Yesus, saudara. Biarlah kita izinkan kuasa Allah mengubah di dalam hidup kita. Sebab firman Allah berkata kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Biarlah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Dia mengubah hidup kita. Mungkin ada neraca-neraca serong di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, dan itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, biar Tuhan mengubah hidup kita. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Tapi saya percaya ketika saudara buka hati buat Tuhan, firman dan Roh Kudus dapat mengubah hidup kita. Ya, hidup kita semakin hari semakin sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya.